Cek cek. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rufus Krismas Lasol. Saya adalah mahasiswa S2 Program Studi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas tentang potensi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, berjarak sekitar 500 km dari kota Ambon. Secara administratif, Kepulauan Kei terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan total 112 pulau, diantaranya Pulau Kei Besar, Kei Kecil, Dulah, Kur, hingga Tanimbar Kei. Masyarakat Kei memiliki sistem adat yang kuat, dikenal dengan nama Larul Ngabal, yakni hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, kepemilikan tanah, serta hubungan antar warga. Penduduk mayoritas adalah suku Kei, dengan perpaduan budaya Melanesia dan Maluku. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Kei dengan berbagai dialek. Sementara bahasa Indonesia digunakan secara luas. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari perikanan, pertanian, dan pariwisata. Hasil laut utama meliputi ikan, teripang, dan mutiara. Selain itu, tradisi tenun ikat dan berbagai kerajinan tangan menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif masyarakat Kei. Kabupaten Maluku Tenggara di Kepulauan Kei dikenal dengan pantai berpasir putih yang halus seperti Ngurbloat dan Ngurtafur yang unik dengan pasir timbulnya. Perairannya jernih dengan terumbu karang yang indah, cocok untuk snorkeling dan diving. Selain wisata bahari, terdapat daya tarik alam maupun budaya, dan juga kehidupan masyarakat pesisir yang masih alami. Perpaduan alam dan budaya ini menjadikan Maluku Tenggara memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia Timur. Pengembangan pariwisata di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama ialah aksesibilitas. Penerbangan masih terbatas dan mahal, sangat bergantung pada Ambon sebagai hubungan utama. Cuaca ekstrim juga kerap menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan maupun pelayaran. Dari sisi laut, Pelabuhan Tual menjadi pintu utama, tetapi frekuensi kapal tidak stabil, sementara dermaga desa banyak yang rusak. Yang kedua ialah infrastruktur pariwisata. Jalan menuju banyak destinasi rusak. Fasilitas dasar seperti toilet dan penerangan belum memadai, dan akomodasi masih terkonsentrasi di kota. Transportasi wisata resmi pun belum tersedia, sehingga wisatawan sering mengandalkan kendaraan sewa atau kapal nelayan. Yang ketiga, ada pula tantangan sosial dan keamanan. Meski relatif kondusif, masalah miras, narkoba skala kecil, serta potensi konflik sosial dan politik masih perlu diantisipasi agar tidak mengganggu citra pariwisata. Yang keempat, dari sisi transportasi. Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan, hingga kini belum tersedia transportasi wisata resmi seperti bus pariwisata, shuttle, maupun kapal wisata reguler. Para wisatawan lebih banyak bergantung pada rental motor, mobil pribadi, atau bahkan kapal nelayan yang menjangkau destinasi. Kondisi ini menimbulkan isu kurangnya transportasi yang ramah wisata sekaligus memenuhi standar keamanan. Berikut adalah ringkasan presentasi pertumbuhan kunjungan wisata Kabupaten Maluku Tenggara. Pertumbuhannya cukup signifikan, di mana pada tahun 2019
terdapat kunjungan 134.400, yaitu pertumbuhannya 12%, naik lebih daripada tahun sebelumnya. Pola tersebut turun tajam tahun 2020 dengan jumlah kunjungan 53.760. Pola ini mengikuti dampak pandemi COVID-19 dan pulih pada tahun 2021 sampai 2023 dengan pertumbuhan tahun 2023 mencapai 150.958 kunjungan, yaitu kunjungannya naik 20%. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki beragam destinasi wisata dengan daya tarik unik yang saya bagi atas destinasi wisata unggulan dan destinasi wisata potensial. Untuk destinasi wisata unggulan yang pertama, Pantai Ngurbloat atau Pasir Panjang. Dikenal luas dengan pasir putihnya yang halus dan membentang sejauh 3 km. Yang kedua ialah Pantai Oidertawun, menghadirkan fenomena pasir timbul saat air surut dan lukisan cadas prasejarah di tebing kapurnya. Yang berikut ialah Pantai Ngursaradan, juga menawarkan suasana tenang dan keindahan hal alam yang masih terjaga. Selain panorama pantai dan pulau, wisata alam dan ekowisata juga menjadi daya tarik. Goa Hawang dengan kolam air biru jernih menyimpan kisah legenda masyarakat Kei. Sementara mata air Ewu menjadi salah satu sumber air tawar terbesar dan juga berfungsi sebagai kawasan ekowisata penting. Adapun desa wisata Sendrat yang memiliki sejumlah atraksi wisata seperti air terjun dan danau Tahaiko dan masih banyak lagi. Dari sisi budaya, masyarakat Kei melestarikan tradisi larung ngabal yang dapat ditemukan di ohe-ohe adat seperti Ohe Fan dan Tanimbar Kei. Selain destinasi wisata unggulan tersebut, Maluku Tenggara juga memiliki destinasi wisata potensial yang tidak kalah menarik, seperti pulau-pulau kecil seperti Oheiwa, serta pantai-pantai alam di Kei Besar seperti Pantai Sather dan Pantai Daftel yang masih jarang dijamah wisatawan. Hutan mangrove di Sather dan Ngilngov potensial untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi dan ekowisata. Kemudian ada juga air terjun Hoko yang berlokasi di Pulau Kei Besar. Air terjun alami di pedalaman masih minim akses, namun sangat potensial. Ada juga air terjun Weduar yang terletak di Ohe Weduar, Pulau Kei Besar, tersembunyi di hutan dan masih asri. Air terjun Leor Ohelim sangat indah, dengan air terjun yang mengalir langsung ke laut. Selain atraksi wisata dan daya tarik wisata yang menarik, Kabupaten Maluku Tenggara juga dilengkapi dengan akomodasi. Akomodasi di Maluku Tenggara terfokus di kota dan masih belum memiliki hotel bintang 5. Namun saya berikan data hotel berbintang dan non-bintang yang ada di sini. Untuk hotel bintang 3 jumlahnya cuma 1, yaitu Grand Villa Hotel, disusul dengan hotel bintang 2 yang terdapat 3, hotel bintang 1 ada 1, dan hotel non-bintang ada 2. Sedangkan penginapan lainnya ada 19 untuk homestay, villa, dan cottage. Ada juga hotel lain seperti Hotel Safira, Surya Inn, Bernadette Cottage, dan juga cottage dan penginapan di tempat wisata seperti Bernadette Cottage, Casa de Stella, D5 Hotel, Tria Maria Cottage, dan masih banyak lagi. Aksesibilitas menuju Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara berada di Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, dan dapat diakses melalui 2 jalur, yaitu jalur udara dan jalur laut. Transportasi udara, Bandara Udara Karasatitubun yang terletak di Desa Ibra memiliki rute penerbangan reguler yaitu Ambon Langgur dan
Langgur Ambon dilayani oleh maskapai Wings Air, dan akses dari kota besar lainnya seperti Makassar, Jakarta, Sorong, atau Timika biasanya melalui transit di Ambon. Saya memberikan gambaran semisal kita mau pergi ke Kabupaten Maluku Tenggara dari Jogja, maka kita harus menggunakan pesawat dari Jogja ke Makassar, transit di Makassar ke Ambon, transit di Ambon, dan tujuan akhir di Bandara KRS Situbun. Setelah itu ada juga transportasi laut. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tual, terletak di Kota Tual, dapat dicapai dengan kapal pelni maupun kapal cepat dari Ambon. Untuk sampai di Tual ini dari Jakarta memakan waktu sekitar 6 hari, dan ada juga dari Surabaya yang memakan waktu sekitar 5 hari. Fasilitas pendukung pariwisata. Tourism Information Center sudah tersedia di Langgur, ataupun wisatawan dapat mendatangi kantor dinas pariwisata untuk mendapat informasi tentang pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk bank, sudah tersedia beberapa bank yang berpusat di kota dan juga dapat digunakan sebagai tempat penukaran uang atau money changer untuk wisatawan mancanegara. Rumah sakit, terdapat Rumah Sakit Langgur dan Rumah Sakit Umum masing-masing destinasi wisata atau desa, terdapat puskesmas. Untuk rest area belum tersedia. Ada juga fasilitas telekomunikasi dan internet, layanan Telkomsel dan Indosat dominan di pusat kota. Jaringannya masih terbatas untuk kawasan pulau-pulau dan kawasan terpencil. Untuk fasilitas keselamatan ada juga pos polisi dan babinsa yang ada di kecamatan. Namun di destinasi-destinasi wisata, posar atau lifeguard resmi belum tersedia. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki fasilitas konvensi hotel dan non-hotel. Yang pertama yaitu Hotel Grand Filia yang memiliki ballroom berkapasitas kurang lebih 300 orang, beberapa meeting room untuk rapat kecil dan pelatihan, dengan memiliki fasilitas standar seperti sound system, proyektor AC, dan Wi-Fi. Suita Hotel dengan meeting room kapasitas 80 orang, Langgur Inn Hotel, ruang pertemuan kecil berkapasitas 50 orang. Ada juga Hotel Safira yang memiliki kapasitas 80 orang, dan juga Aurelia Hotel dengan kapasitas 100 orang. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki event-event tahunan reguler yang sering dilaksanakan. Yang pertama ialah Festival Pesona Metigay. Festival Pesona Metigay merupakan agenda pariwisata tahunan Kabupaten Maluku Tenggara yang biasanya digelar pada bulan Oktober. Festival ini memanfaatkan fenomena alam Meti, yaitu pasang surut dengan hamparan pasir putih yang membentang luas, menghubungkan pulau-pulau kecil di Kepulauan Kei. Dalam festival ini, wisatawan dan masyarakat lokal bersama-sama menikmati atraksi budaya seperti tarian tradisional, permainan rakyat di pantai, parade budaya, hingga sajian kuliner khas Kei. Setiap tanggal 7 September, masyarakat Kei memperingati Hari Nendit Sakmas, sebuah festival budaya yang syarat nilai sejarah dan budaya. Nendit Sakmas adalah tokoh perempuan yang dihormati karena menjadi pelopor lahirnya tatanan hukum adat Kei, yaitu Laurul Ngabal. Sebagai salah satu destinasi, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki sejumlah faktor kekuatan yang menjadikan destinasi wisata yang unik dan berdaya saing. Yaitu keindahan alam bahari merupakan daya tarik utama, dengan pantai-pantai berpasir putih halus seperti Ngurbloat, Oedertawun, dan Ngursanadan yang sering disebut dengan pantai terindah di dunia. Selain itu, pulau-pulau kecil yang eksotis seperti Ngurtafur, Ohewa, Oheeu menawarkan pengalaman snorkeling, diving, hingga island hopping dengan panorama laut yang jernih. Kekuatan lain terletak pada fenomena alam khas Kei, yakni Meti, saat air laut surut sehingga
hamparan pasir timbul menghubungkan pulau-pulau kecil. Fenomena ini menjadi daya tarik wisata sekaligus ikon festival pesona Metikei. Dari sisi budaya, masyarakat Kei menjunjung tinggi Larwul Ngabal, hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, tanah, relasi antar warga. Identitas budaya ini ditambah tradisi tenun ikat, musik, tarian, dan upacara adat menjadi kekuatan besar dalam menarik wisatawan yang ingin merasakan kearifan lokal. Di balik pesona alam dan budaya yang dimiliki, pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara juga masih mengalami sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya ialah aksesibilitas transportasi. Rute penerbangan menuju Bandara Karsasatri Tubun masih terbatas dan frekuensi yang belum rutin, dan keterhubungan langsung ke kota-kota besar yang sangat minim. Selain itu, transportasi wisata lokal untuk menjangkau tempat-tempat wisata masih bergantung pada rental kendaraan pribadi atau kapal nelayan. Belum tersedia moda transportasi wisata resmi seperti shuttle, bus pariwisata, atau kapal wisata reguler yang berstandar kenyamanan dan keamanan. Kelemahan lain terletak pada sumber daya manusia. Jumlah pemandu wisata bersertifikat masih sedikit, sementara kesadaran masyarakat terkait pelayanan pariwisata mulai dari hospitalitas, kebersihan lingkungan, hingga kemampuan berbahasa asing belum merata. Saran umum pengembangan pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, ada pula saran yang saya berikan, yaitu perbaikan aksesibilitas seperti penambahan rute penerbangan dan transportasi wisata lokal seperti shuttle, kapal wisata, dan bus pariwisata. Yang kedua ialah pengembangan akomodasi dan fasilitas seperti hotel berbintang, homestay berbasis masyarakat, tourism information center, fasilitas kesehatan dan informasi wisata, pengembangan peningkatan SDM pariwisata, adanya pelatihan pemandu wisata, pelatihan berbahasa asing, dan pelatihan pengelolaan homestay, serta pelatihan hospitality yang berbasis budaya. Untuk mengembangkan sektor MICE di Kabupaten Maluku Tenggara, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, peningkatan fasilitas hotel dan convention hall sangat penting dengan penyediaan ruangan rapat yang berstandar, rapi, teknologi konferensi modern dari audio visual dengan didukung dengan internet yang cepat, serta kapasitas ruangan yang memadai untuk kegiatan skala regional maupun nasional. Peningkatan SDM di sektor MICE, khususnya manajemen event, pelayanan hotel, dan tour operator agar dapat memberikan layanan profesional dan konsisten. Sekian untuk video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.